Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sarudin Zain dengan NPM 211506109 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan singkat materi logika. Yang pertama, pengantar logika dan konsep dasar logika. Logika merupakan ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Menalar ialah mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan atau statement. Di dalam logika, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau proposisi. Argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Berikut adalah contoh dari argumen. Jika hari ini terang, maka upacara bendera akan dilaksanakan. Ini termasuk premis. Selanjutnya, kalimat kedua, hari ini terang. Ini juga termasuk premis. Dan untuk kalimat ketiga, upacara bendera akan dilakukan. Ini adalah konklusi. Kalimat ketiga adalah konklusi dari kalimat pertama dan kedua. Proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Kemudian terdapat contoh proposisi. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Lampung. Proposisi. Apakah ini sebuah pernyataan? Kalimat ini adalah sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, kalimat ini adalah sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenarannya adalah benar. Karena saya memang mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Lampung. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah proposisi atomik atau proposisi tunggal. Yang kedua, proposisi majemuk atau gabungan dari dua proposisi atau lebih. Yang ketiga, implikasi, yaitu proposisi bersyarat jika P maka Q. Yang keempat, biimplikasi, yaitu proposisi biconditional jika P, jika dan hanya jika Q. Perangkai logika. Terdapat 8 perangkai logika, yaitu negasi yang artinya tidak atau bukan, konjungsi yang artinya dan, disjungsi yang artinya atau, implikasi yang artinya jika, maka. Biimplikasi artinya jika dan hanya jika. Exclusive or yang artinya atau, tetapi hanya salah satu. Not and yang artinya bukan dan yang terakhir adalah not or yang artinya bukan atau. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung pada banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk,
maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2n. Sini terdapat sebuah pernyataan, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Pernyataan ini akan kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Pertama-tama kita membuat permisalan. P, hari ini hujan, dan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Karena dalam kalimat menggunakan kata hubung dan, maka kita akan menggunakan simbol ini. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya. Untuk jumlah baris dalam tabel ini, saya menggunakan rumus 2 pangkat n. N sebagai banyaknya variabel. Karena variabel di sini ada 2, maka tabelnya di sini ada 4. Selanjutnya untuk nilai kebenarannya, P dan Q true ketemu true, maka akan true. Kemudian true ketemu false, maka akan false. Kemudian false ketemu true akan false juga. Dan false ketemu false, maka hasilnya akan false. Untuk mendapatkan nilai true, maka nilai kebenaran dari premisnya haruslah true dan true, tidak bisa true dan false. Pembuktian validitas argumen. Argumen dikatakan valid apabila implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya bernilai benar. Jika semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Sedangkan argumen dinyatakan invalid jika semua hipotesa benar tetapi kesimpulannya salah. Terdapat 2 cara untuk membuktikan validitas suatu argumen, yaitu menggunakan tabel kebenaran dan aturan penarikan kesimpulan. Aturan-aturan penarikan kesimpulan di antaranya adalah modus ponens, modus tollens, simplifikasi, conjunction, destructive dilemma, addition, hypothetical syllogism, disjunction syllogism, constructive dilemma, dan yang terakhir resolution. Berikut adalah contoh penarikan kesimpulan. Terdapat beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, jika lampu rumah padam, maka adik tidur. Pernyataan yang kedua, jika adik tidur, ibu bisa istirahat. Lampu rumah padam, maka kesimpulannya, jadi ibu bisa istirahat. Untuk membuktikan argumen tersebut menggunakan penarikan kesimpulan. Pertama, kita membuat permisalan. Misal P lampu rumah padam, Q adik tidur, dan R ibu bisa istirahat. Kemudian kita membuat ekspresi logika dari premis yang ada. Yang pertama, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, kemudian P, maka didapat kesimpulan R. Kemudian untuk proses pembuktiannya, pertama kita tulis 1
premis pertama, 2 premis kedua, 3 premis ketiga dengan kesimpulan R. Kemudian kita bisa menggunakan aturan modus ponens untuk premis pertama dan premis ketiga. Ponens pertama dan ketiga, maka akan menghasilkan Q. Kemudian kita bisa menggunakan modus ponens kembali antara premis kedua dan premis keempat. Maka akan menghasilkan R. Karena akhir dari pembuktiannya adalah R, yang mana sama dengan kesimpulan, maka terbukti bahwa argumen ini valid. Tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Sedangkan kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Ekuivalensi logis ialah jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Apakah jika P maka P atau Q merupakan tautologi? Di sini kita dapat menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya. P atau Q, true ketemu true, maka true. True ketemu false, maka true. False ketemu true, hasilnya true. False ketemu false, maka false. Lalu ini adalah implikasi. Jika true maka true, maka hasilnya true. Jika true maka true, hasilnya true. Jika false maka true, maka true. Dan jika false maka false, hasilnya true. Semua nilai kebenaran dari pernyataan jika P maka Q atau P atau Q bernilai benar, maka ini merupakan tautologi. Penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan adalah penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk logika yang disederhanakan dan tidak dapat dimanipulasi lagi. Operasi ini menggunakan hukum ekuivalensi logis. Operasi penyederhanaan dengan menggunakan hukum-hukum logika dapat digunakan untuk membuktikan suatu ekspresi logika tautologi, kontradiksi, maupun kontingen. Penyederhanaan untuk pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan perangkai ekuivalen, dan dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi,
disjungsi, dan negasi. Sehingga semua perangkai dapat dijalankan hanya dengan perangkai dasar tersebut. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen, dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Konsistensi definisinya ialah koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Hukum-hukum logika. Di antaranya hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan hukum negasi T dan F. Contoh soal berikut adalah menyederhanakan notasi berikut. Kita dapat menyederhanakannya menggunakan hukum-hukum logika. Pertama, kita bisa memakai hukum identitas. Jadi A dan A atau negasi A. Kemudian kita bisa menyederhanakannya lagi menggunakan hukum negasi. Maka A dan 1. Kemudian kita bisa menyederhanakannya lagi menggunakan hukum identitas. Maka akan menghasilkan A. Tablo semantik. Tablo semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal itu tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Terdapat contoh soal. Terdapat dua buah ekspresi logika, negasi A maka B dan negasi A atau B. Untuk tablo semantik yang dapat dibuat adalah yang pertama, negasi A maka B. Yang kedua, negasi A atau B. Yang ketiga, negasi A dan B untuk aturan 2/2.
Kemudian yang keempat, A dan A. Cabangnya negasi B dan negasi B. Mereka termasuk aturan 8 pada 1 dan semua cabangnya tertutup. Karena semua cabangnya tertutup, maka terbukti valid. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.